Ya, shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Jumpa lagi dalam Bible Study Revolusi Injil, Grace Revolution. Ya, kita mengalami kuasa, power untuk hidup berkemenangan. Ya, bukan hidup kalah, hidup berkemenangan. Dan kita sudah tahu ini berita tentang Yesus saja. Jadi kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Dan beritanya adalah pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu inti dari beritanya. Dan kalau kita menerima pengampunan segala dosa, itu merupakan induk pokok daripada segala berkat. Kalau kita nggak terima, pintunya nggak ada. Ya, berkatnya nggak ada. Karena menerima pengampunan segala dosa itu kebenaran hadiah. Dan hari-hari ini kita sebenarnya juga lihat ya dengan peperangan terlepas dari Israel atau Hamas atau apa. Jadi saya diingatkan gitu, selama perjalanan orang Israel mungkin 3.000 atau 2.500 sebelum Masehi bahkan, yang nggak ada yang bisa menang gitu kalau Tuhan menyertai. Nggak ada bangsa yang menang kecuali mereka melawan Allahnya sendiri gitu. Satu-satunya jalan Israel kalah kalau musuh bisa buat mereka itu menyembah berhala misalnya, atau menyembah Allah lain, dan jadi berperang dengan Allahnya sendiri. Nah, itulah sebabnya yang sangat sentral ya, bab 6 bagian 2 ini sekarang kita sudah ya. Mengapa kita mengkhotbahkan kasih karunia? Karena ini udah jelas, jadi Allah di pihak kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita walaupun sedetik. Karena apa? Karena korban Yesus. Kita deklarasikan semua janji-janji Allah menjadi milik kita. Kenapa? Bukan karena kita baik, tapi karena Yesus layak terima. Kalau Yesus layak terima, karena dia kepala kita tubuh, ya kita layak menerimanya secara hukum begitu. Ya, dan kalau kita memberitakan Injil kasih karunia, ya pasti Roh Kudus mengurapi. Karena apa? Roh Kudus selain penasehat, penghibur, itu memberitakan apa yang Yesus katakan. Dan Yesus nggak mungkin katakan selain kabar baik. Sama-sama katakan kabar baik. Ya, makanya waktu dibaca ya, minggu lalu ya part 1, waktu disampaikan kabar baik oleh Yesus, Tuhan Yesus bilang, Roh Allah ada padaku, dia mengurapi aku. Jadi jelas ya, kita itu hanya menerima. Dan kita itu mengkhotbahkan nggak perlu malu. Jadi ada beberapa teman saya juga bilang, kayaknya jangan terlalu frontal ya bilang kasih karunia. Heran juga saya. Padahal beliau itu senior gitu. Bilang aja kasih gitu. Allah itu kasih. Kayaknya kalau kasih karunia saya nggak srek deh. Aneh kan? Nggak enak gitu. Kayaknya nggak. Nah, makanya Paulus bilang dia nggak malu gitu memberitakan Injil. I'm not ashamed gitu. Saya tidak malu. Nanti kita baca ayatnya ya. Atau bahasa Indonesia bilang, saya memiliki keyakinan yang kokoh akan Injil. Maksudnya, karena daging ini ternyata jengah ya. Awal-awal juga mungkin mulut saya juga agak kaku. Di buku ini aja diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, grace itu diterjemahkan anugerah gitu. Nggak salah sih anugerah. Cuma kenapa nggak kasih karunia gitu, lebih mantep gitu. Anugerah kayak ada ngambang-ngambang sedikit. Orang Israel heset, kadang-kadang kasih setia, ya nggak salah juga. Kemurahan, nggak salah juga. Cuman kalau kasih karunia itu ada unsur cuma-cuma gitu. Kasih, Allah adalah kasih, nggak ada batasnya kasihnya, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak keukur. Dan diberikan melalui Yesus Kristus, cuma-cuma, nggak bayar apa-apa kita. Nah, itu kita menyadari ya kenapa jadi mengapa kita mengkhotbahkan kasih karunia.
dan mengalami hidup berkemenangan. Jadi kayak tadi ya, kenapa orang Israel perang menang terus? Orang bilang ya sekarang di senjatanya hebat, bisa punya rudal, punya pesawat, punya gini. Dulu kalau 1967 gimana? Six Day Wars, perang 6 hari. Tahun 73 apa tuh perang juga dikerubutin. Yom Kippur. Saudara, ini kita nggak bicara politik, ini bicara Tuhan sedang memperlihatkan gitu. Nggak ada yang menang kalau lawan Allah. The battle is the Lord's. Bayangin saudara. Saudara ini jauh lebih gitu. Di dalam Kristus peperangan milik Tuhan. Jadi buat apa malu gitu. Buat apa sungkan. Karena kita ini diperdamaikan gitu saudara ya. Atau kita mulai dulu dari Rasul Paulus. Rasul Paulus juga bingung awalnya. Ya kenapa hidup dia kalah, hidup dia pecundang. Jadi kita dulu kalau dibilang kita orang berdosa, jangan bilang sekarang saudara. Dulu kita orang berdosa, sekarang kita orang benar di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jangan dicampur-campur saudara. Kita bisa gagal, iya, tapi tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena darah Yesus. Kebenarannya begitu aja. Roma 7 ayat 19 dia bilang, kata Paulus nih, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat waktu dia menjadi Saulus namanya, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Bahkan di ayat yang lain dia bilang, aku ini kepalanya orang berdosa, chief of the sinners. Kenapa? Karena aku membunuh. Dia ngerasa banget gitu ya, dia bunuhin, dia kejar-kejar, menganiaya. Bahkan Yesus sendiri kan Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Padahal hatinya tuh tulus bernyala-nyala untuk apa? Untuk bela Tuhan. Mungkin teroris juga pikirnya begitu kali. 24 aku katanya. Kata Paulus nih. Waktu dia berpikir dia sebagai Saulus, dia bilang, aku nih manusia celaka. Nggak ada yang baik. Siapa yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Daging itu nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik. Manusia lama kita, manusia fana kita, sebelum di dalam Yesus, sekali lagi ya, nggak ada yang baik gitu. Kalau di dalam Yesus, saudara bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Hanya karena kita mendeklarasikan atau mengkhotbahkan atau memberitakan buat diri kita sendiri dong pertama-tama. Kasih karunia pribadi Yesus yang sudah datang dengan misi untuk mati sebagai kita, untuk kita menebus dosa kita, memperdamaikan kita. Nah kan pertanyaan kan tuh, jawabannya ayat 25 langsung dia jawab. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jawabannya satu, Yesus Kristus. Sama-sama katakan Yesus Kristus, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Tuhan kita, jangan dikurang-kurangin. Ada orang jadikan Yesus Kristus itu sebagai, tuh, Yesus bisa sebagai manusia jadi manusia sempurna, harus jadi teladan, kita juga harus berjuang. Bukan. Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Sadar dan percaya. Ya. Amin. Makanya mutlak nih Roma 8 ayat 1. Kalau saya beritakan terus terang aja, saya bilang absolut mutlak ya yang ini. Nggak pakai tapi-tapi. Kalau saya memberitakan, nggak mau digoyangin sedikit pun juga. Demikianlah sekarang, bukan nanti. Now. Kalau tensisnya tuh now ya now. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Pertanyaan cuma saudara ada di dalam Yesus Kristus nggak? Oh bisa keluar masuk pak? Nggak bisa. Saudara, kalau saudara dan saya sudah makan buah pohon kehidupan, sudah di dalam Kristus, itu dimeterai sama Roh Kudus, ciptaan baru. Itu kata dunia bisa keluar masuk. Dosa nggak memisahkan kita dari Kristus bahkan. Kenapa? Karena ada darah. Bukan karena kita senang dosa, bukan.
Ketika kita terima kasih karunia, kita nggak sibuk dengan dosa. Mata kita nggak tertuju pada dosa. Mata kita tertuju pada Kristus. Bersyukur. Sibuk dengan Yesus. Kalau mau sibuk juga. Ya sebutan aja istilah ya. Ini kabar baik luar biasa banget. Mana ada. Tuhan udah bilang, kamu orang berdosa. Paulus bilang, saya manusia celaka. Dari diri saya nggak ada yang baik. Tapi di kata Tuhan, sekarang tidak ada lagi penghukuman. Kalau ayat tadi untuk orang yang bilang, oh saya orang baik Pak Melki, saya mau orang nggak bisa bikin salah, saya orang kudus, saya orang nggak punya salah. Nggak ada gunanya itu ayat. Ya baik ya tentu aja nggak dihukum. Tapi kalau saudara dan saya masih bisa gagal, jatuh di sana sini, Tuhan bilang tidak ada lagi penghukuman. Itu berarti banget dan hargai dong. Bukan hargai dengan gini, kalau gitu enak bikin dosa dong, supaya saya hargai. Itu Paulus bilang. Kalau kasih bertambah-tambah karena dosa bertambah-tambah, kalau gitu bikin aja buat dosa. Sekali-kali tidak. No way, dosa itu bukannya sesuatu yang memerdekakan, bukan sesuatu yang membebaskan, bukan sesuatu yang bikin sukacita. Dosa itu merusak, buruk, jelek, busuk. Merusak hubungan, merusak jiwa, merusak tubuh, merusak semua. Makanya kita dimerdekakan. Amin. Ya, jadi kita katakan dengan berani, karena saya tidak dihukum lagi, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ya, kalau kita berkedudukan, memposisikan, mendeklarasikan kedudukan benar, dosa nggak bisa berakar, dia, nggak bisa tumbuh dalam hidup kita, nggak keburu, udah, nggak punya cantolan istilah saya. Saya adalah kebenaran dalam Kristus. Saya tidak penghukuman, tidak ada lagi penghukuman di dalam diri saya. Kalau saudara percaya dan benar-benar tulus menerimanya, dosa tidak berkuasa lagi. Karena saya bukan di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Dia mau nyantol di mana, saudara? Mau bermukim di mana? Mau berakar di mana dalam hidup kita? Itulah makanya disebut satu-satunya antidot dosa. Satu-satunya obat penawar dosa. Yang di dunia cari, sebenarnya agama-agama cari. Ya kita harus bertekad Pak, harus berusaha, harus menjauhi, harus begini, harus begitu. Paulus bilang hukum yang mestinya menjauhkan dia dari dosa tadi, menghidupkan aku, bahasa dia, malah membunuh aku, membangkitkan, dia bilang. Men-stir up, membangkitkan. Dosa itu udah ada dalam dirinya. Dalam diriku rupa-rupa hawa nafsu, bahkan bahasa Inggrisnya lust. Bahasa Indonesia keinginan gitu. Ya udahlah, terserah. Karena itu bangkit. Kita nih kalau dengar firman ini, kita bangkit. Awake of the righteous. Jadi apa tuh? Bangkit. Saya adalah kebenaran Adam Kristus. Sadarlah sebaik-baiknya tuh. Janganlah berbuat dosa lagi. Bahasa Indonesianya kesannya jadi kayak kita nih. Tapi kalau bahasa Inggris itu awake to righteousness. Kita sadar. Awake kan sadar ya, nggak pingsan. Bangun, sadar akan kebenaran. Nah, ketika kita bilang sadar akan kebenaran, siapa Pak? Kebenaran kita nih manusia. Bukan, manusia nggak ada benarnya. Kebenaran Kristus. Kita menyadari kebenaran Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Wah, sombong dong. Merasa, emang lu udah gak bikin dosa lagi? Seringkali saya berhadapan dengan kata-kata itu. Saya bilang, di dalam Kristus, kebenaran hadiah saya terima. Dan dibilang ini, sin not. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita bangkit, justru inilah satu-satunya cara. Bangkit, dia bilang, to righteousness, kepada kebenaran hadiah itu kita bangkit, kita berdiri teguh. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dosa itu tidak akan berlaku dalam hidup kita. Suatu rahasia yang luar biasa ya. Bahkan kita memerintah dosa nih, katanya Roma 5 ayat yang ke-17. Sebab jika oleh dosa, nah ini kan yang ini, jika oleh dosa satu orang, kalau dibilang dosa satu orang, dosa siapa?
dosa Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Ya, maut berkuasa oleh gara-gara Adam itu, semua orang mati. Jadi kalau orang bilang gini, kok Adam yang bikin dosa, kok saya yang nanggung? Nggak bisa dong, nggak adil. Ya semua keturunan Adam. Bukan soal adil nggak adil. Kalau kakek kita umur 3 tahun mati, nggak ada, kita udah gitu aja. Ya, maka lebih benar lagi dia bilang much more. Mesti ukurannya lebih benar lagi di atas. Mereka yang telah menerima. Nah, jadi berulang-ulang nih. Kenapa kita hanya menerima? Karena yang kerjain Yesus sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana. Kita menerima, tangan terbuka, menerima. Itu apa? Disebutnya iman. Bahkan iman disebutnya apa? Itu mata uang yang berlaku di sorga. Tuhan hanya lihat itu yang berharga. Kelimpahan kasih karunia. Baru ngomong kasih karunia aja udah tersinggung orang. Saya kalau dengar kasih karunia kayak banteng lihat lampu merah gitu. Pokoknya dia bilang dia nggak srek. Aneh juga ya. Pendeta senior udah 75 tahun dia bilang saya nggak ini gitu. Saya suka tuh ada pengkhotbah lain kasih karunia, dia nggak sebut kasih karunia apa Mel katanya. Dia sebut kasih Allah, dia cerita kasih Allah. Ya agama-agama ini juga bilang Allah, misalnya Allah berkuasa atau Allah Tuhan itu baik, kasih. Tapi kalau kasih karunia yang menyerahkan anaknya sebagai juru selamat, sebagai Mesias, penebus dosa, pendamaian, hanya Yesus saudara, nggak ada yang lain. Makanya kita ini harus gini, berdiri teguh, saya terima Tuhan. Saya nggak mau kasih karunia yang dikit, saya terima kelimpahan. Sama-sama dengan saya menerima kelimpahan, kasih karunia. Dan kebenaran hadiah, anugerah kebenaran kan, gift of righteousness bahasa Inggrisnya. Gift artinya hadiah. Nah itulah kebenaran yang kita terima, yang itulah yang kita beritakan. Berulang-ulang Pak, biarin. Roh kita tuh kenyang hanya sama kata-kata ini. Akan hidup dan berkuasa, baru reign in life, baru berkuasa atas dosa gitu. Baru kita bisa memerintah. Berkuasa namanya juga reign in life tuh, hidup dan berkuasa bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya reign in life, berkuasa dalam hidup. Jadi hidupnya itu bukan hidup pecundang, bukan hidup siklus kekalahan, bukan hidup ya ngobrol-ngobrol tuh sama Bang Posman sering juga. Kok orangnya baik ya? Padahal orangnya lembut loh. Kok jatuh juga? Kok begini juga? Kok ditangkap polisi juga misalnya gitu. Wah, Pak Melki hati-hati loh. Pak Melki juga jangan sombong loh. Bukan saya sombong, saya juga orang nggak bener kalau nggak di dalam Yesus. Tapi saya menerima. Saudara menerima itu bukan karena saudara qualified, bukan. Ya qualified karena seorang berdosa. Qualified-nya karena saudara orang berdosa, bukan karena karena saya punya jabatan. Karena saya orang S2, S3 atau saya orang pinter, karena saya ganteng, karena saya anak raja, karena saya orang berpendidikan, orang terhormat. Nggak ada urusan dengan itu. Hidup dan berkuasa atau berkuasa dalam hidup oleh satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Hanya karena Yesus Kristus kita bermerintah. Makanya ada gambarnya nih ya. Jadi kita ini sadar akan kebenaran kan. Nah siklusnya jadi apa? Coba lihat Mik, buka Mik. Ini dari buku ya. Ketika orang mau hidup dalam siklus kekalahan, ketika datang pencobaan, kena rasa bersalah, penghukuman, kena menjarah pada dosa, jatuh, menyalah hidup kalah, dan terus meningkat, pencobaan datang lagi, siklus puter-puteran, siklus kekalahan. Jadi rasa bersalah dan penghukuman itu, yang dunia anggap, yang agama anggap, inilah caranya untuk supaya orang jangan berdosa lagi. Menurut apa yang kita baca di Alkitab, paradoks saudara.
Justru menyerah kepada dosa. Akhirnya, ya emang gue orang begitu deh. Saudara pernah dengar nggak? Dulu ayah saya suka bilang, gue udah begini, lu jangan robah-robah. Padahal maksudnya hal yang buruk ya. Emang gue udah begini, lu mau apa? Nah begitu akhirnya cuman siklus kekalahan. Nah sebaliknya kalau yang siklus kemenangan yang tadi kita baca panjang lebar apa? Siklus kemenangan. Pencobaan datang. Praktik sadar kebenaran. Tadi kan awake of right to righteousness. Sadar, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Pandang Yesus. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saya memiliki hikmat Kristus, kebenaran Kristus, kekudusan Kristus bahkan. Kalau yang berjuang soal kekudusan. Penebusan Kristus. Loh kok enak Pak? Tinggal terima-terima doang. Ya biarin. Ya, resultnya apa? Memerintah atas dosa. No. Memerintah. Nyah. Pergi. Ya, menjalani hidup yang menang dan terus meningkat. Kemenangan, siklus kemenangan. Putarnya ke atas. Vektornya ke atas kalau matematik tuh. Bukan vektornya ke bawah. Tapi memang sekali lagi yang kayak gini itu kita benar-benar perlu diwahyukan tentang kasih karunia. Amin. Karena udah terjadi pertukaran saudara. Ya jadi berita pendamaian ini bukan hanya sekedar kita lihat ya akibatnya siklus kemenangan. Tapi benar-benar harus benar-benar menyerap dalam hidup kita. Nggak mau digoyahkan lagi. Lebih baik kita ayo deh diskusi deh nanti dalam pertanyaan beresin deh. Tapi kita lihat aja firmannya dulu. Di 2 Korintus 5 ayat 17-21. Kita khotbahkan nih. Kita khotbahkan Injil, ada khotbahkan ini. 2 Korintus 5 ayat 17, coba mulai. Sebab katanya. Tadi udah kita baca ya 18. Sebab sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Sorry. 2 Korintus, maaf 2 Korintus ya, 5 ayat 17, sorry. Ya. Jadi, nah ini firman ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Jadi gini, nature baru kan? Saya selalu bilang anjing menggonggong, nggak usah bilang anjing gonggong. Nggak perlu, dia gonggong sendiri. Kalau dia kucing mengengeong. Kenapa? Nature-nya begitu. Kalau kita bilang itu anjing tuh pada meong. Itu anjing, bukan itu kucing. Kita babi saudara mandiin, dilepas. Ya langsung kalau ada comberan dia kecomberan lagi. Tapi kalau ciptaan baru, babi sudah jadi apa? Raja wali gitu. Ya. Satu singa dimandiin, dibersihin. Jadi kupu-kupu kan ciptaan baru, suruh main kecomberan, bukan nature dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah ketika kita dengar kabar baik, yang lama sudah berlalu. Manusia lama sudah berlalu, sudah disalib di kayu salib. Yang baru sudah datang. Terima dong. Amin, gitu aja. Saya ciptaan baru, 18. Dan semuanya ini dari Allah. Bukan dari lu orang ciptaan baru, lu harus bikin begini. Wah, boleh gitu. Oh, masa perilakunya begitu? Ya, kembali lagi di bawah hukum Taurat, siklus kekalahan tadi, ingat. Ini paradoksnya. Apa sih Pak Melki paradoks? Kelihatannya matahari itu terbit, manusia itu yang mengelilingi bumi. Kan paradok kan sebenarnya bumi yang mengelilingi matahari. Karena kita kecil di bumi, kita lihat matahari dari timur ke barat gitu. Kebenarannya semuanya ini dari Allah. Dan dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kita diperdamaikan. Direkonsiliasi. Gak bisa. Kalau kita mau damai Tuhan, damai. Kamu berdosa lagi ya gimana? Nature-nya dosa, gonggong lagi gimana? Harus Tuhan
memerdamaikan kita melalui dirinya sendiri lewat apa? Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Berita, sekali lagi tadi ya, makanya kita memberitakan berita pendamaian. Jadi kalau orang bilang ini, nggak bisa Pak Melki, nanti orang pasti kalau berdosa lagi dibuang lagi sama Tuhan, murtad lagi, bisa gini, hilang keselamatan. Orang dibilang udah diperdamaikan. Kalau begitu ceritanya bukan kabar baik lagi, saudara percaya deh. Kalau ini orang Kristen nih semua nih yang dengar, dan orang Kristen yang dengar ini mendengar beritanya gini, nggak bisa loh Tuhan masukin saudara ke neraka loh. Bisa loh kalau saudara dosa, kalau kelewat nggak minta ampun, saudara dimasukin neraka loh. Ya masuk neraka semua. Wah, kenapa gitu Pak Melki? Salah semua. Saudara hafal nggak 10 perintah Allah? Tadi saya tanya teman saya, hafal nggak Pak 10 perintah Allah? Enggak. Kalau dihafal juga saya tanya lagi, 613 hukum, aturan, peraturan, ketetapan di bawahnya hafal nggak? Oh, baru tahu katanya. Tahu aja baru. Tahu nggak? Yakobus 2 ayat 10. Salah satu, salah semua. Saya nggak berzina. Bohong nggak? Bohong. Berzina juga. Saudara harus jelas yang kayak gini harus apa ya? Jangan mau digoyahkan lagi. Kita sudah diperdamaikan. Ayat 19. Sebab Allah, sekali lagi ya, Allah. Jadi bukannya manusia ya. Semua sumbernya, supply-nya dari Allah, dari Tuhan. Yang mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus tuh. Yesus Kristus pribadi kasih karunia. Jadi semua dari atas, bukan dari bawah ke atas. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi kalau saudara masih bilang dosa itu yang memisahkan, dosa itu yang masih ini, saudara nggak percaya. Nah, ayat ini tidak perhitungkan tadi tidak diinput gitu. Tidak diperhitungkan tuh jadi tidak diperhitungkan ya. Tidak imputed sin gitu. Bahkan di ayat yang lain gini, Tuhan udah lupa, Tuhan nggak lihat. Oh, masa Tuhan nggak lihat? Kalau ada darah Tuhan nggak lihat. Oh, nggak bisa dong. Bapak menghina Tuhan. Tuhan maha melihat. Ya Tuhan lu aja deh. Akhirnya saya bilang begitu. Ya, dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Diulang lagi. Makanya kenapa kita dibilang, mengapa mengkhotbahkan kasih karunia? Berita pendamaian, sama-sama katakan. Berita pendamaian. Ini berita luar biasa sekali lagi. Kabar luar biasa banget. Kita diperdamaikan melalui Yesus, bukan melalui manusia siapapun, termasuk diri kita. Hanya karya Yesus, hanya pekerjaan sempurna Yesus, hanya kerjaan Yesus yang selesai, yang bernilai kekal. Nggak on off, nggak. Ya tapi kan kita masih bisa jatuh Pak. Justru itu darahnya nggak on off, terus menerus membasuh kita. Ya saya nggak percaya gitu. Ya kalau nggak percaya udah selesai. Jadi 20, kami ini ada utusan Allah, seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaraan kami. Diulang-ulang ya. Nah seolah-olah itu juga udah bahasa gini, bahasa seolah-olah saya memberitakan nih. Sebenarnya ini berita ini dari Roh Kudus sendiri kepada saudara. Kalau nggak diwahyukan oleh Roh Kudus, kalau bukan Tuhan yang menaruh perkataan dalam mulut lidah saya, bagaimana saya bisa menyampaikan kabar baik yang disebutnya amazing grace gitu. Orang bilang hyper grace. Sampai begitu tuh. Ada yang hyper grace dari sisi positif, ada yang hyper grace dari sisi melecehkan, overdosis katanya. Bodoh amat. Dalam nama Kristus kami meminta kamu, mohon kata Paulus kepada Kristus, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Buat orang yang belum percaya, ayo beri dirimu didamaikan, terima dong. Makanya terjadilah pertukaran. Ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Inilah pertukaran, inilah ayat pertukaran ilahi, ya pertukaran di kayu salib. Yesus di kayu salib. Ini kan pendamaian nih, ini kan beritanya. Yesus kan tidak mengenal dosa. Ini Korintus tidak mengenal dosa. Paulus bilang dia tidak mengenal dosa loh. Dia kan orang pintar ya.
Kalau di kitab Petrus dibilang ini, dia tidak berbuat dosa loh. Kalau di kitab Yohanes, kalau Yohanes kan rasul kasih katanya, di dalam dirinya, saya nyender di dia, nggak ada dosa loh. Tidak mengenal dosa, tidak berbuat dosa, di dalam dirinya tidak ada dosa. Kudus. Diperiksa oleh imam-imam, diperiksa oleh Herodes, diperiksa oleh siapa lagi? Pilatus, wali negeri, raja waktu itu raja di Israel, Herodes, tapi orang Romawi. Perwira yang nyalipin dia juga bilang, aku menyalipkan orang benar. Bahkan Yudas mengembalikan uangnya 30 keping perak, berkata, aku menyalipkan orang benar. Dia menyesal. Sayangnya dia gantung diri. Padahal ada yang tergantung buat dia. Coba kalau dia terima tuh yang Yesus yang tergantung buat dia, Yudas sekalipun selamat. Tapi dia melakukan apa? Bunuh diri, menggantung diri, itu act daripada upaya diri atau perbuatan diri, fokus diri sendiri yang paling maksimal kali lah. Seperti itu. Menjadi dosa karena kita. Jadi jelas, ayat ini jelas kok ditanya. Orang tanya gini, gimana sih Pak Melki? Kita disebut bilang saya orang benar, tapi belum benar semua gitu. Maksudnya, bagaimana kamu benar tanpa berbuat benar, Pak? Gitu misalnya orang nanya. Ya jawab, saya akan jawab kalau kamu bisa jawab. Bagaimana Yesus tidak buat dosa, tidak mengenal dosa, tidak ada dosa, tapi jadi dosa? Kalau Anda bisa menjawab bagaimana Yesus kudus 100% diperiksa tadi yang saya udah bilang, tidak ada salahnya sama sekali, seperti anak domba yang sempurna itu, jadi dosa, gimana? Kalau dia bisa jelasin, ya itu jawabannya sama aja. Saya bisa jelasin. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Nah, ini bahasa Inggrisnya kan yang kita sering hafalin ya. That we might become the righteousness of God in Him. Ini ayatnya. Sehingga kita berkata, saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Oh, Pak Melki emangnya nggak pernah bikin dosa lagi? Masih jatuh kadang-kadang sana-sini. Tapi saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Munafik dong Pak. Bukan munafik, di dalam Kristus. Dia kadang-kadang orang nggak denger tuh di dalam Kristusnya tuh. Nah, saudara harus lihat di dalam Kristus. Saudara harus menyadari di dalam Kristus. Saudara dan saya itu benar-benar 1.000.000% menyadari pertukaran di kayu salib itu. Dosanya dosa saya, dosanya dosa kita, kontribusinya di kayu salib hanya dosa, kebenarannya menjadi kebenaran kita. Wah, saya nggak layak Pak terima kebenaran Tuhan, itu terlalu tinggi buat saya. Itu sombong, saudara. Emang perlu rendah hati untuk menerima ini. Enggak Pak, saya rendah hati, kan saya bilang saya nggak layak. Ya jangan tolak dong. Itulah paradoksnya. Itu sekali lagi, itulah mengapa dibilang memberitakan Injil kasih karunia itu nggak mudah ya Pak. Ya nggak mudah pengalaman saya. Tapi sebenarnya simple benar-benar. Jadi kita menerima, kalau kita menerima tadi ya, saya adalah kebenaran Adam Kristus, sekali lagi kan, induk dari segala berkat adalah apa? Pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Nah itu kan kita terima righteousness of God. Berarti kebenaran, bukan kebenaran kita, kebenaran hadiah dari Tuhan. Ya kita menerima hidup, kuasa untuk hidup, tadi apa tuh? Bebas dari kekalahan atau hidup seutuhnya, komplit. Mana ayatnya Pak? Ya dibaca Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh tuh katanya. Makanya tadi saya bilang, sekarang saudara mau malu-malu gitu, mau segen mengatakan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus, dosa saya sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dihapus oleh darah yang mahal. Paulus bilang, I'm not ashamed. Yang kayak gini saya nggak malu, udah gitu aja. Dalam Injil. Emangnya Pak, kalau Injil itu apa? Injil itu gospel. Gospel itu kabar baik. Kabar baik tadi kita udah baca dalam 1 Korintus tadi.
Kabar baik itu kita diperdamaikan. Bagaimana bisa diperdamaikan, disatukan lagi, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau kita nggak kudus, gimana bisa? Kita bait Roh Kudus ya kita tinggal terima aja. Terlepas dari masih perbuatan kita, perilaku kita, manusia lama kita yang masih bisa jatuh. Kita terima aja dengan iman. Jangan malu. Karena Injil adalah the power of God yang menyelamatkan tuh, soteria. Itulah akhirnya muncul dari dalam keluar. Power Tuhan. Yang tidak membiarkan kita hidup berkubang dalam dosa. Misalnya, atau siklus kekalahan tadi yang kita lihat bagannya. Yang menyelamatkan soteria. Selamat, utuh, sejahtera, shalom. Setiap area, setiap dimensi, setiap spektrum. Saya sering bilang ya. Roh, jiwa, tubuh. Setiap orang yang percaya. Sehingga kita bisa bilang gini, iya ya, semua itu supply ya. Nggak ada gua-guanya ya, nggak ada saya-sayanya. Iyalah, baca aja ayatnya. Kekuatan Allah bukan kekuatan saudara. Bukan tekad saudara, bukan. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya, lanjutin ayat berikutnya, ayat 17. Ayat 17 ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, jadi ini nyata kebenaran Allah, bukan kebenaran manusia gitu, bukan. Jadi ini bicara juga Injil itu sangat berkuasa. Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Tapi kan orang sering bilang, nggak bisa Pak. Dari iman kepada perbuatan. Iman tanpa perbuatan mati. Main lompat aja ke kitab Yakobus kan. Padahal di Yakobus dijelasin tentang iman. Itu jaminan juga gitu. Buktinya dia contohnya Rahab pelacur. Atau Abraham mempersembahkan Ishak. Masa korban bunuh orang? Nggak ada hubungannya sama hukum Taurat tuh saudara. Dia percaya dari iman kepada iman. Makanya pelacur Rahab 45 tahun kemudian masih percaya. Bertolak dari iman kepada iman. Sama-sama bilang dari iman kepada iman. Bukan kepada perbuatan. Tapi gimana Pak Yakobus itu? Balik lagi ke situ kan. Karena dia bilang perbuatannya itu don't be a forgetful hearer. Jangan lupa. Kalau yang saudara sudah dengar bahwa segala dosa saudara sudah diampuni. Sebenarnya balik ke situ saudara. Baca aja tuh Yakobus 1 ayat 25-nya. Kita lagi nggak bicarakan itu memang. Makanya disebutnya apa? Hukum yang sempurna yang memerdekakan di Yakobus juga. Apa yang hukum yang sempurna yang memerdekakan? Perbuatan manusia. Tapi kalau dari iman kepada iman, perilaku kita berbuah gitu. Tapi ranting ini nggak bisa apa-apa dari dirinya sendiri. Hanya terima sari-sari makanan kasih karunia tadi. Dari pokok, yaitu pribadi kasih karunia. Pasti berbuah. Nah itu kan jaminan. Saya memberitakan ini juga nggak perlu takut. Waduh, jangan-jangan nih segala dosa sudah diampuni. Masa Allah masuk ini masa depan. Jangan-jangan semua yang dengar nih pada keluar bikin dosa nih. Wah, kalau saya mau orang baik. Nah, itu tuh pendeta-pendeta banyak begitu tuh. Dia menganggap, ya saya ngerti Pak. Kita yang udah dewasa ngerti. Gimana kalau orang lain? Itu baru sombong menurut saya. Orang kalau kita pun akhirnya berbuah, jadi baik, jadi begini, jadi suami yang baik, jadi bapak yang baik, atau jadi orang baik lah, berperilaku baik, berbicara baik, semua baik. Itu Paulus bilang, bukan aku, melainkan kasih karunia yang bekerja di dalam aku. Tuh baca tuh, seperti ada tertulis, orang benar atau berperilaku benar dah bahkan ya, akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Dia bertolak dari iman, bilang bertolak dari iman, tangan terbuka menerima, ya, memimpin kepada iman semakin besar semakin kuat, makin banyak terima, gitu.
Sebut aja apalah, perilaku apa. Ya kan orang Kristen harus setia, Pak. Itu banyak tuh sekarang pendeta-pendeta yang punya selingkuhan, yang begini, yang begitu. Tuh, ya kan? Tanyanya jangan tahtu-tahtu. Emang dia kasih karunia ngajarin dia begitu? Saya punya keyakinan. Karena dia nggak percaya kasih karunia secara utuh. Makanya dari iman tadinya memimpin kepada perbuatan daging. Yang pasti ya baca lagi deh di Galatia, perbuatan daging, perjinahan, percabulan, pencurian, bla 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 bla. Tapi kalau saudara dan saya dengan rendah hati menerima kabar baik, diperdamaikan, ya, menerima kebenaran iman, akan jadi nyata. Hidup kita bertolak dari iman kepada memimpin kepada iman. Masa iman bilang ini? Roh Kudus bilang ini. Capek ya bikin benar terus. Yuk kita pergi buat jahat yuk, Mel. Nggak mungkin, saudara. Gimana? Jadi kalau Bapak nanti kalau bikin salah nyalain Roh Kudus? Enggak. Kalau salah juga kita ngobrol, nggak apa-apa, Tuhan. Salah lagi. Saya nggak sanggup, Tuhan, tapi Engkau sanggup. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Fokusnya tetap darah Yesus, fokusnya tetap karya Yesus. Sebagaimana Yesus di surga nggak berjinah, demikian saya di bumi nggak berjinah. Kan gampang jadinya. Kok nggak gampangin, Pak Melki? Ya iya, Kristus dalam diri saya. Kristus dalam diri saya itu kekudusan saya. Bukan saya menguduskan diri, itu udah jelas kok. Baca aja kan. 1 Korintus 1 ayat 30 bukan. Kristus bagi kita adalah kebenaran, bukan apa? Hikmat, kebenaran, kekudusan, penebusan. Ya kita bilang terima. Ya tapi Pak saya nggak hafal gimana? Makanya belajar, dengar terus. Ya, jadi ada kuasa tadi dibilang ya. Jadi sangat berkuasa. Berkuasa atas apa? Atas siklus kekalahan tentu saja. Nggak adalah orang Kristen yang tulus pengen hidup dalam tidak mulia gitu. Ya kan udah diselamatin Pak, biarinlah saya dicomberan gitu. Biarinlah saya nipu gitu. Saya hidup dalam nipu, kan yang penting dosa udah dihapus. Mana ada yang mau sebenarnya? Saya nggak apa-apa lah saya hidup dalam perjinahan. Nggak apa-apa lah saya hidup dalam perselingkuhan gitu. Itu namanya nyerah pada siklus dosa. Itu bukan kabar baik juga. Orang tersedia kok. Kenapa nggak pakai? Revolusi Injil. Dimulai dengan Yesus ya. Galatia 1 ayat 11. Hari ini agak panjang ya. Sebab aku menegaskan, dibilang menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil, ya ini kan Injil gospel ya. Gospel, good news, kabar kemenangan. Ya, yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Nah, itu yang bisa menjelaskan. Kalau Injil manusia maksudnya apa, Pak? Kalau Injil manusia ya itu tadi perbuatan manusia. Fokusnya mungkin saudara dan saya hanya dengar gini. Dimotivasi. Ayolah, masa orang Kristen males? Masa orang Kristen begini? Masa orang Kristen begitu? Jadi tuduhan tuh gitu. Bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, kata Rasul Paulus. Rasul Paulus kenapa disebut Rasul prematur? Dia menerima Injil kasih karunia ini, kabar baik kasih karunia ini, dia Rasul kasih karunia ini, itu dari Yesus yang sudah bangkit. Gimana Pak? Nggak diceritain emang di Alkitab. Cuman 3 tahun dia di Arab diajarin sama Yesus sendiri. Yesus datang kepada dia bagaimana ya, saya nggak kebayang lah ya. Bukan manusia yang mengajarinya kepadaku tuh. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan, arti oleh dari mulut Yesus sendiri. Yesus Kristus. Jadi saudara nggak perlu ragu. Bahkan Paulus kan di ayatnya bilang Injilku disebutnya tuh. My gospel. Kenapa? Dia yang terima, suruh sampein kepada saudara dan saya. Saudara dan saya yang memberitakan minimal ke diri kita, minimal
ke semua. Jadi saya nggak malu memberitakan. Saya percaya aja Roh Kudus mengurapi saya kalau saya memberitakan yang benar. Amin. Ya, jadi mendamaikan tadi ya. Kembali ya. Jadi saya mau melanjutkan kalau di Perjanjian Lama ini pembanding aja ya. 1 Raja-Raja 17-18 kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudnya tentang kemari ya abdi Allah? Di Perjanjian Lama ya, nabi. Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku untuk menyebabkan anakku mati? Tuh. Di Perjanjian Lama orang harapin apa? Di Perjanjian Lama nabi-nabi membawa dosa kepada diingat gitu, mengingatkan dosa gitu maksudnya. Di sini bukan dosa kepada kenangan, maksudnya diingetin gitu. Kamu kan berdosa sih makanya anaknya mati gitu kira-kira. Nah, kita bandingkan dengan Perjanjian Baru. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, metanoia, berpikirnya berubah. Kita udah belajar tentang metanoia bab berapa tuh? 3 atau 2. Pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Jadi kata pengampunan dosa dan dibenarkan sepenuhnya itulah beritanya kepada segala bangsa, bukan Yahudi doang. Dan mulai dari Yerusalem, sekali lagi kepada bangsa-bangsa, saudara dan saya. Amin. Ya, jadi berita kabar baik itu kita ini sebenarnya dikembalikan, diperdamaikan kepada Bapa. Bapak tuh nggak marah kepada kita. Bapak itu malah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, yang gak berubah-ubah. Yang continue berkelanjutan kekal selama-lamanya. Nggak on off, nggak ntar naik, ntar Tuhan salah bangun nih, salah bantal. Kemarin baik, sekarang menghukum. Nggak ada begitu, saudara. Ibrani 4 ayat 16. Makanya dia bilang, sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Beritanya bukan tahta penghukuman, bukan tahta penghakiman. Tapi Pak, semua orang kan harus dihakimi. Ya, ada pembela kita deh, nggak usah takut ya. Bukan penghukuman. Kalau saudara itu dihitung dosanya, ya saudara siap-siap dihukum. Tapi ini menghampiri tahta kasih karunia. Grace, amazing grace, kebenaran hadiah, kelimpahan kasih karunia, tahta Yesus pembela kita, pendamaian kita. Nah, kita udah jelas semua ya. Supaya kita menerima rahmat. Rahmat artinya apa? Rahmat artinya yang kita layak terima, kita nggak terima. Apa itu Pak Melki? Itu adalah dihukum. Karena dosa kita harusnya dihukum, layak terima, tapi kita nggak terima. Nggak terima apa? Nggak terima dihukum. Berarti kita menerima apa? Menerima rahmat, belas kasihan. Rahmat tuh Tuhan belas kasihan. Dan menemukan kasih karunia. Oh, kok kasih karunia lagi? Kasih karunia apa? Kita nggak layak terima. Apa Pak? Berkat Abraham, janji-janji Allah. Oh, kita bukan Yahudi, gimana kita bisa terima janji? Nggak ada urusannya sama orang Indonesia misalnya. Tapi kita terima. Kenapa? Di dalam Yesus. Itulah kasih karunia. Jadi rahmat, kita layak terima. Hukuman, kita nggak terima. Kasih karunia apa? Kita nggak layak terima berkat, tapi kita terima untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, ini waktu itu misteri ya, yang saya juga kita harus renungkan. Kenapa kita menerima pada waktunya diangkat, ya, ditinggikan pada waktunya. Di ayat yang lain dikatakan kan, pertolongan pada waktunya apa? Berarti pasti ditolong. Ya tapi Pak, kalau kelemahan keburu mati, berarti tetap dipelihara, nggak sampai mati. Tapi pasti ditolong. Amin. Oke, ya, jadi kita bukan, sama-sama katakan, saya bukan menghampiri tahta penghukuman. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, tapi saya belum pernah terima Yesus. Gimana saya bisa menerima keselamatan atau kabar yang luar biasa ini? Ya, hari ini saudara sudah mendengar, bukan kebetulan. Saudara ikuti saya berdoa untuk menerima Yesus. Katakan gini ya, sama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan engkau di surga. Surga adalah rumah saya sekarang. Saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Dan saya menerima semua janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.